Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita semuanya bisa bersama-sama beribadah online. Tetap beribadah dengan sungguh-sungguh ya, di dalam berdoa dan memuji Tuhan. Ya, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua kalian semuanya untuk membimbing kalian selama ibadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti sedang beribadah sekolah minggu. Ya. Dan ingat, jangan sambil tiduran ya. Ya, meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada Bendahara Abi, Tante Rona melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja dengan memberikan keterangan persembahan Abi. Ya. Gereja buka setiap pukul 10 sampai 3 sore. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Teman-teman harus beribadah dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa siapkan buku saku kalian. Nah, sebelum memulai ibadah, kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Tirukan Kak Hana berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. karena kasih-Mu Karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kami siap kami siap memuji, memuji, memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami rindu kami rindu memberikan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati berkati ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah kami sudah berdoa dan bersyukur. bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya semangat ya. Ya, semangat. Tuhan Allah ada di tengah kita semuanya. Kuasanya begitu besar dan luar biasa. Tuhan Allah di tengah Kita apa? besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Ia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita apa? besar, besar, Besar. 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 Semuanya melompat besar. Ya, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Ia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Ia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Besar. besar.
buat kita semua. Iya, benar sekali. Dan kasih setianya tak berkesudahan. Wah, keren sekali. Iya, Allah itu baik. Yuk semuanya memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku Apa? luar biasa. Kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi ya, Yesus kita luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kak Hana, Iya Om. kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Wah, membuat Kak Hana juga semakin cinta kepada Tuhan. Ya, dan tentunya semakin bertambah dalam, Bertambah dalam dalam cinta kita kepada Tuhan. Tuhan. Ku jatuh cinta padanya. Kita pujikan bersama-sama ya teman-teman. Ya. Semuanya siap? Yuk. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, Hanya Yesus. dialaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Ku jatuh cinta padanya.
padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Siapa? Pujaanku. Ya, dialah pujaan kita. Hanya Yesus, hanya Yesus, Hanya Yesus. dialahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, dialah Raja kita. Rajaku. Amin. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya siapa? Hanya Yesus. Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Pujaanku. hanya Yesus, hanya Yesus, Hanya Yesus. dialahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Yeay. Teman-teman, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memujikan bersama-sama pujian ini karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Kita berikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan
Mari kita akan angkat tangan kita. Dengan segenap hati kita, katakan bersama, sampai ku besar nanti Tuhan. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti Tuhan, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhan. Sampai ku besar nanti Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Terukan Om Wayan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bersuka cita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong pada kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan tenang dan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam anak-anak. Pagi ini kalian akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, mau tahu kalian akan belajar tentang apa hari ini? Pagi ini anak-anak akan belajar tentang Allah. Nah, mungkin kalian bertanya, apakah bisa kita belajar tentang Allah? Tentu saja bisa. Dengan anak-anak membaca Alkitab, anak-anak bisa belajar tentang Allah. Nah, kalian sudah menyiapkan Alkitabnya? Oleh sebab itu, mari kita akan mulai belajar tentang Allah. Sebelumnya, Om Tim mau bertanya, apa yang anak-anak pikirkan tentang Allah? Menurut anak-anak, Allah itu seperti siapa? Nah, mungkin dalam pemikiran anak-anak semuanya ada dua macam pemikiran tentang Allah. Yang pertama seperti ini. Ada yang berpikir Allah itu seperti kakek yang selalu menyayangi cucunya. Cucunya mau apa? Diberikan. Mau minta permen? Diberikan. Mau minta sepeda? Diberikan. Kalau cucunya nakal, mungkin sang kakek akan berkata, oh enggak apa-apa. Kalau cucunya berbuat kesalahan, mungkin kakeknya juga akan berkata, tidak apa-apa. Kakek itu mungkin akan selalu menyayangi, tetapi tidak pernah sekalipun
menghukum cucunya kalau dia berbuat kesalahan. Ada di antara anak-anak yang berpikir bahwa Allah itu seperti kakek yang selalu menyayangi cucunya dan tidak pernah menghukum cucunya meskipun cucunya berbuat kesalahan. Nah, kalau kalian berpikir seperti itu, ini berarti kalian berpikir bahwa Allah itu hanya pribadi yang mengasihi dan tidak pernah menghukum orang yang bersalah kepadanya. Ini adalah pemikiran yang salah. Ini adalah pendapat yang salah. Pemikiran yang kedua, mungkin ada anak-anak yang berpikir seperti ini. Allah itu seperti seorang yang galak. Menakutkan ya. Ingin selalu menghukum, sedikit-sedikit mencari kesalahan. Siapa ini? Siapa ini yang salah? Siapa ini yang nakal? Kalau nakal tak selentik, mungkin seperti itu. Kalau nakal tak pukul. Mungkin orang yang galak itu sambil jalan ke sana kemari membawa sebuah tongkat dan siap-siap mendapati kalau ada anak yang nakal langsung dipukul. Ada yang anak-anak berpikir seperti itu tentang Allah. Mungkin kalau anak-anak berpikir seperti itu tentang Allah, pasti anak-anak akan takut. Aduh, Allahku kok seperti orang yang galak. Aduh, aku tidak mau dekat-dekat dengan Allah. Mungkin jadinya seperti itu. Nah, kalau anak-anak berpikir bahwa Allah itu seorang yang galak, seperti seorang yang galak, maka anak-anak hanya berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, yang selalu siap-siap memberikan penghukuman kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Pemikiran yang kedua ini juga merupakan pemikiran yang salah. Lalu Allah itu seperti apa? Tadi kalau anak-anak berpikir bahwa Allah itu hanya kasih, salah. Kalau anak-anak juga berpikir kalau Allah itu seorang yang adil, juga salah. Lalu Allah itu seperti siapa? Kasih Allah itu atau sifat Allah itu bagaimana? Baik, kita akan lanjutkan lagi ya, supaya anak-anak itu bisa mengerti siapa Allah kita. Nah, Allah itu kasih dan adil. Apa anak-anak? Allah itu kasih dan adil. Yang pertama, Allah itu kasih. Oleh karena Allah itu kasih, Dia tidak ingin menghukum kita selama-lamanya. Coba anak-anak buka Alkitabnya di Yeremia 31 ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Salah satu bagian dari ayat ini berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, yang tidak terbatas. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah itu kasih. Bahkan Allah mau mengasihi anak-anak dengan kasih yang kekal, yang tidak ada batasnya. Yang kedua, Allah itu adil. Oleh karena Allah itu adil, Dia harus menghukum orang yang bersalah kepadanya. Sekarang buka lagi Alkitabnya di Keluaran 34 ayat yang ke-7. Sudah menemukan? Pada bagian ini firman Tuhan berkata bahwa Allah tidaklah sekali-kali
membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Sekali lagi, tidaklah sekali-kali Allah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya apa? Artinya setiap orang yang bersalah kepada Allah, yang berdosa kepada Allah, pasti akan mendapatkan hukuman. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa adalah maut. Kita semuanya, semua manusia tanpa terkecuali berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu berarti kita pasti mendapatkan hukuman dari Allah. Pertanyaannya adalah, Allah itu kasih, Allah itu adil, dan Allah itu mau menyatakan kasih dan keadilannya kepada manusia, kepada kita, kepada anak-anak. Dalam satu kesempatan Allah mau menyatakan kasih dan keadilannya sekaligus. Apakah bisa Allah itu menyatakan kasih dan keadilannya dalam satu kesempatan? Mari kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana Allah menyatakan kasih sekaligus keadilannya kepada manusia. Tadi Om Tim sudah menyampaikan di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 bahwa upah dosa adalah maut. Dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa. Kalau semua orang berarti tidak ada perkecualian. Semua orang di dalam dunia ini sudah berbuat dosa, sehingga akibatnya akan mengalami kematian kekal. Menurut anak-anak, kematian kekal itu apa? Kematian kekal itu bukan hanya suatu ketika manusia akan mati, dimakamkan di pemakaman. Bukan hanya itu, memang semua manusia pasti akan mati. Tetapi yang dimaksud dengan kematian kekal itu adalah kalau manusia mengalami kematian tanpa beriman kepada Tuhan Yesus sehingga tidak mengalami kasih-Nya, dia pasti akan mengalami hukuman kekal, hukuman untuk selama-lamanya. Mungkin anak-anak sering mendengar kata neraka. Nah, di dalam tempat itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami hukuman kekal. Tetapi sekali lagi tadi kita belajar bahwa Allah itu kasih. Oleh karena kasih-Nya, Allah mengasihi semua manusia yang berdosa. Tetapi di sisi lain, tetapi oleh karena keadilannya, Allah harus menghukum manusia. Allah benar-benar mengasihi manusia. Tetapi di sisi lain, manusia sudah berdosa. Dan Allah juga harus menghukum manusia yang berdosa. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya dan sekaligus menyatakan keadilannya kepada manusia? Apakah bisa dalam satu kesempatan manusia mengalami kasih dan sekaligus penghukuman atau keadilan dari Allah? Kita bersyukur kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Allah telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk
menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kasih dan keadilan Allah sudah dinyatakan sekaligus di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Seharusnya siapa yang harus menanggung hukuman atas segala dosa-dosa manusia? Seharusnya kita semuanya. Seharusnya juga anak-anak harus mengalami hukuman yang begitu mengerikan karena kita sudah terbukti berdosa di hadapannya. Tapi kita bersyukur kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Allah telah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia ini dan kemudian mati di atas kayu salib untuk menerima kasih sekaligus keadilan dari Allah, untuk menanggung hukuman yang harus kita tanggung. Sehingga setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, setiap anak-anak yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, anak-anak tidak akan mengalami hukuman kekal. Mengapa? Karena hukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu anak-anak semuanya, pagi ini anak-anak perlu bersyukur kepada Tuhan. Kalian harus bersyukur kepada Tuhan karena kalian semua sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang perlu anak-anak lakukan? Anak-anak perlu mengasihi Tuhan. Pujian terakhir tadi bagaimana anak-anak? Sampai ku besar nanti, ya. Yesus sahabat dan Tuhanku, sampai besar nanti, sampai akhir hidup kita akan tetap mengasihi Tuhan Yesus. Karena dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, dan kita semuanya sudah menerima kehidupan kekal dari Tuhan. Nah, anak-anak, kalian semuanya sudah mendengar firman Tuhan, kalian semua sudah belajar tentang Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih dan juga adil. Kasih dan keadilan Allah sudah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti menerima kehidupan kekal dan tidak akan mengalami hukuman kekal. Sebab itu, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah begitu mengasihi anak-anak semuanya. Mari kita berdoa, tirukan Om Tim berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami sudah mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang kasih dan adil. Kami bersyukur karena kasih-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, pagi ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau belajar mengasihi Engkau sampai besar nanti, sampai tua nanti, bahkan sampai akhir hidup kami mau tetap mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Tim. Mari anak-anak terus baca Alkitab setiap hari, renungkan Alkitab setiap hari, dan lakukan agar anak-anak semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak semuanya. Amin. Sampai di sini dulu ya teman-teman ibadah kita hari ini. Ya, tetap berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Dan terus jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Ya, jangan lupa isi buku saku kalian dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Dadah. Dadah. Perlukan menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya.